Muhasabah perjalanan jiwa dalam putaran roda waktu yang takkan pernah terulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah renungan untuk diri kita semua. Waktu berlalu begitu halus menipu kita yang terlena. Belum sempat berzikir pagi, tahu-tahu hari sudah menjelang siang. Belum sempat bersedekah pagi, matahari sudah meninggi. Rencana jam 9 mau sholat duha. Tiba-tiba azan zuhur sudah terdengar. Pinginnya setiap pagi baca 1 juz Al-Quran menambah hafalan 1 hari 1 ayat, tapi yaitu pengennya doang. Komitmen tidak akan melewatkan malam kecuali dengan tahajud dan witir sekalipun hanya 3 rakaat singkat, semua hanya rencana. Bulan Ramadan penuh rahmat, barokah, ampunan, dan lipat ganda balasan pahala juga Lailatul Qadar, malah kita leha-leha dengan segala hal yang sia-sia. Akan terus beginikah nasib hidup menghabiskan umur, berhura-hura dengan usia? Lalu tiba-tiba masuklah usia di angka 30, sebentar kemudian 40, tak lama terasa menjadi 50, dan kemudian orang mulai memanggil kita dengan sebutan, kek, nek, pertanda kita sudah tua. Lalu sambil menunggu ajal tiba sejenak mengintip catatan amal dan mengingat, apa yang pernah kita perbuat. Astagfirullah, ternyata tak seberapa. Sedekah dan infak cuma sekedarnya. Mengajarkan ilmu minimal pada tanggung jawab keluarga dan saudara tak pernah ada. Silaturahmi dan ukhuwah rusak semua karena hasut, iri, dengki dan kesombongan jiwa. Jika sudah demikian, apakah ruh ini tidak akan melolong, meraung, menjerit menahan kesakitan di saat harus berpisah dari tubuh pada waktu sakaratul maut? Lalu tiba-tiba meminta Allah menambahkan usia dan waktu untuk beramal, sebagai bekal sebelum ajal tiba. Belum cukupkah menyia-nyiakan waktu selama 30, 40, 50, atau 60 tahun? Butuh berapa tahun lagikah untuk mengulang pagi, siang, sore, dan malam hari? Butuh berapa minggu, bulan, dan tahun lagikah, agar bisa mempersiapkan diri untuk siap menghadapi kematian? Tanpa sedikit pun merasa kehilangan waktu dan kesempatan untuk menghasilkan pahala di setiap detiknya, maka 1000 tahun pun tidak akan pernah cukup bagi orang-orang yang terlena. Mari berbenahlah, perilaku kita akan tergantung dari cara kita berpikir tentang hidup, alam semesta dan manusia, akankah hidup diliputi oleh kejujuran atau dusta? Apakah prioritas hidup hanya ikhlas mencari ridha Allah semata? Saatnya perlu kembali kita renungkan, dari mana, untuk apa dan akan kemana kita setelahnya. Oleh karena itu yang pelajar, belajarlah yang tekun dan tidak nyontek, yang berdagang, berdaganglah dengan jujur. Yang pegawai, kerjakanlah tugas dengan benar jangan korupsi uang, waktu, juga, yang bertani, nelayan, tukang ojek, dan lain-lain. Kerjakan tugas dengan benar sesuai tuntunan sang Nabi, agar tercipta kehidupan nabawi. Ciri-ciri orang yang hanya sekedar sibuk adalah waktunya berlalu tanpa karya. Dirinya tidak memproduksi apapun yang bernilai ibadah. Lalu bagaimana cara agar produktif? Caranya adalah dengan ganti prioritas. Prioritas artinya adalah mendahulukan suatu hal, daripada hal lainnya. Nantinya, prioritas ini akan mempengaruhi kualitas hidup kita. Kalau mau tahu prioritasnya, coba cek kebiasaannya, tidur, yang dicari pertama kali HP. Kalau bangun waktunya kerja, diisi sama kepo di sosmed. Lagi senggang, yang ditonton adalah daily vlog YouTuber kalau capek dikit, langsung gak mood ngapa-ngapain. Ketika belajar, respon pertamanya adalah malas. Maka ini hasilnya, ya sesuai dengan prioritasnya dong itulah prioritasnya. Di antara tanda baiknya seorang muslim adalah ia meninggalkan hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Waktunya diisi hanya dengan hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Sedangkan tanda orang yang tidak baik Islamnya adalah sebaliknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2317, Ibnu Majah nomor 3976, Sahih. Apakah jiwa ini mampu menerima nasihat? Allah mengetahui bahwa kau sulit menerima nasihat begitu saja. Karena itu, Dia membuatnya bisa merasakan pahitnya musibah agar kau mudah meninggalkan dunia ini. Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam. Sahabatku, sesungguhnya Allah Maha mengetahui bahwa engkau sukar menerima nasihat yang baik tanpa terlebih dahulu diberi penyakit, musibah, dan ujian. Mengapa demikian? Sebab,
orang yang dapat menerima nasihat baik hanyalah orang yang tak dikuasai oleh rasa cinta terhadap dunia dan kenikmatannya yang fana. Sedangkan bagi orang yang sangat cinta dunia dan kenikmatannya, dan masih kuat ego keakuannya, nasihat baik semata tidaklah cukup untuk menyadarkannya dan tak mampu menerima hidayah. Dia harus diberi tambahan peringatan berupa ujian, petaka, dan penyakit. Allah Maha Cinta Sejati. Bagaimana perasaanmu jika diberitahu bahwa Allah sangat menyayangimu, bahkan Dia lebih menyayangimu lebih dari ibumu sendiri? Bukankah hal ini bisa melapangkan dadamu dan membahagiakan hatimu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah menyayangi kita lebih daripada ibu kita sendiri. Kita bermaksiat dalam keadaan tidak malu kepada Allah, Allah terus menyembunyikan aib-aib kita. Kita sering melupakan Allah dalam hidup kita, Allah tidak pernah sedetik pun melupakan kita. Adakah yang meminta kepada Allah, dan tidak Dia dengarkan? Adakah yang mengetuk pintu Allah, dan tidak Dia bukakan? Adakah yang meminta pertolongan, dan tidak Dia tolong? Adakah yang memohon kelapangan hati, dan tidak Dia bahagiakan? Dialah yang merawat, bahkan saat kita terlelap. Dialah yang menjaga, sejak fajar sampai akhir malam. Dialah yang terus memberi nikmat sehat, meski kita jarang mensyukurinya. Dialah yang menurunkan rezeki, meski kita kerap melakukan maksiat. Dialah yang menghadirkan cinta dalam hidup kita, meski kita tak menyadarinya. Siapakah yang lebih mengetahui diri kita selain Allah? Siapakah yang lebih pemurah selain Allah? Siapakah yang lebih penyayang selain Allah? Siapakah yang lebih pengampun selain Allah? Siapakah yang lebih menginginkan kebaikan untuk diri kita selain Allah? Tidak ada, hanya Allah. Ya Allah, segala puji hanya untuk-Mu. Imam Asy-Syafi'i berkata, burung bertasbih kepadanya, sementara binatang liar mengagungkannya. Ombak membesarkannya, dan hiu bermunajat kepadanya. Semut di bawah karang yang bisu mensucikannya. Sementara lebah mengucapkan tahmid di sarangnya. Sementara manusia bermaksiat kepadanya, tapi Dia menutupi aib mereka. Dan hamba lupa, namun Allah tak pernah melupakannya. Obat mujarab mengobati rasa malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap insan kadang mempunyai rasa sifat malas untuk melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah salah satu bukti di mana mereka tidak bisa menekan hawa nafsunya serta malas untuk membersihkan hatinya dengan cara yang telah dibimbing oleh ulama-ulama terkemuka Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Al-Haddad pernah ditanya tentang hal itu, beliau menjawab, penyebabnya adalah 4 hal. 1. Karena dirinya bodoh, dan untuk menghilangkan kebodohannya adalah dengan belajar ilmu agama serta mengamalkannya. 2. Lemah iman. Adapun cara untuk memperkuat keimanannya adalah memperbanyak memperhatikan ciptaan Allah dan kejadian yang ada di langit dan bumi serta memperbanyak amalan-amalan soleh. 3. Banyaknya berandai-andai atau berangan-angan. Adapun cara mengobatinya banyak berangan-angan adalah dengan banyak mengingat kematian yang dapat mendatanginya secara tiba-tiba pada setiap waktu. 4. Sering mengkonsumsi makanan yang syubhat. Adapun cara menghindari makanan-makanan yang syubhat adalah dengan menghindarinya, menjauhinya dan memastikan mengkonsumsi dari makanan yang halal. Apabila ia telah melakukan 4 hal tersebut maka akan bangkit semangat untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pengaruhnya ia tidak akan condong sedikit pun kepada hawa nafsu dan kelezatan yang fana yang dapat melupakan dirinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ia dapat melakukan 4 hal tersebut pula maka pada saat itu Allah akan memberikan kelezatan untuk beribadah sekaligus akan timbul benci terhadap hawa nafsunya. Sedemikian itu dapat terjadi dikarenakan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dalam janjinya Allah berfirman. Artinya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, maka akan kami tunjukkan jalan kami. Ayat ini menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa mereka yang bersungguh-sungguh berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan mencapai kedudukan yang tinggi dengan datangnya banyak kekhususan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua orang pilihan Allah, amin ya robbal alamin. Semoga bermanfaat wal barakah. Demikian penjelasan Al-Hikam dari Syekh Abdullah Asy-Syarakwi. Wallahu a'lam bishawab. Raih pahala jariah dengan membantu menyebarkannya.
Semoga keberkahan dan pahala jariah berlipat ganda senantiasa mengalir kepada penulis dan Anda yang menyebarkannya. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1893. Selamat beraktivitas dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa perbanyak zikir dan solawat ya. Jangan lupa share, like, dan komen. Dan juga di subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.